Bilangan 11 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Renungan kita saat ini bertemakan mendidik anak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memelihara dan memberi latihan, atau tentang ajaran, tuntunan, atau pimpinan mengenai perilaku moral dan kecerdasan pikiran. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka bisa dikatakan bahwa tugas mendidik adalah tugas orang tua. Karena pada dasarnya anak lebih lama berada di dalam rumah daripada di sekolah atau di gereja. Tugas guru dan pelayan di gereja dapat dikatakan untuk melengkapi pendidikan yang sudah dilakukan oleh orang tua di rumah. Mari kita belajar dari teks yang sudah kita baca tadi mengenai bagaimana ajaran dan pelajaran dari perbuatan-perbuatan Allah dan respon umat. Dalam pengajaran ini, Musa menekankan kepada bangsa Israel agar perkataan Allah yang pertama-tama mesti dipahami terlebih dahulu oleh orang tua. Yang kedua, perkataan Allah ini juga mengikat seluruh aspek kehidupan, bahkan menjadi roh dan jiwa dalam hidupnya, yang kemudian disampaikan kepada anak-anak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, pengajaran itu hendaknya disampaikan dalam segala situasi, tidak terbatas waktu dan tempat. Dalam bacaan kita dikatakan, baik saat di rumah maupun di dalam perjalanan, baik sedang duduk, berbaring, dan bangun tidur. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kesempatan yang ada, ajaran Allah harus disampaikan kepada anak-anak. Yang keempat, Allah menjanjikan untuk memberikan umur panjang, bukan saja kepada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya, namun juga kepada anak-anak. Kita ingat hukum Tuhan yang kelima yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang dewasa, baik kita sebagai orang tua dari anak-anak kandung kita ataupun orang tua dari kehidupan berada dalam persekutuan maupun masyarakat, mari kita mengingat bagaimana peran dan tugas kita sebagai orang tua. Maka mendidik adalah bagian yang terus-menerus kita lakukan dan dilakukan dalam setiap keadaan. Maka ketika mendidik itu dilakukan bukan hanya melalui perkataan kita, melalui pembacaan Alkitab, ataupun
ibadah kita, namun juga karena dia harus dilakukan dalam setiap waktu dan segala waktu, maka kita harus melakukannya dengan contoh kehidupan kita sehari-hari. Bila kita ingin anak-anak kita berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka itulah yang harusnya kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Bila kita ingin anak-anak kita bersikap dan berbuat seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita juga melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Maka apa yang menjadi kerinduan kita bersama, anak-anak kita dididik dalam takut akan Tuhan dan juga dalam melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemalut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia